Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Kita lanjutkan dulu ya, sedikit materi. Sekarang masuk ke Aqsal Lisan. Halaman 126 ya. Siapa yang hafal halaman 125? Ya. Fadhal akhi. Tutup bukunya ya. 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 Iya. Nah. Iya. 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 Dod. Iya. Iya. Ta dal ta. Iya. Iya. Baik, barakallahu fiik. Buka halaman 126. Jadi lisan kan ada 4 bagian ya. Aqsa lisan, kemudian apa? Wasatul lisan, kemudian hafatul lisan, kemudian taraful lisan. Iya. Sekarang makhraj yang pertama adalah untuk huruf qaf ya. Gimana dia keluar? Yahruju min aqsal lisani ma'a ma yuhadhihi min al-hanakil lahmi, yani al-mantiqatur rakhwah. Keluar dari pangkal lisan menempel pada bagian daging dari langit-langit yang lunak. Makhraj yang kedua adalah huruf kaf. Dia keluar di mana? Yakhruju min aqsal lisan ma'al hanakil lahmi wal 'azami ma'an tahta makhrajil qaf qalilan. Lihat, keluar dari pangkal lisan menempel pada bagian daging dan tulang, yakni bagian yang keras dari langit-langit secara bersamaan berada di bawah makhraj qaf sedikit. Itulah bedanya qaf dan kaf. Ya, kalau qaf di pangkal lisan nempel di bagian yang lunak. Kalau kaf pangkal lisan nempel bagian yang keras dan lunak. Keras dan lunak. Lihat di gambar. Ini gambarnya harus seperti ini. Ini saya gambar ini anak nukil dari gambarnya Syekh Aiman Rusdi Sued hafizahullah taala. Ya. Lihat, kalau qaf itu mesti pangkal lisannya di atas yang lunak. Perhatikan. Ya. Kalau kaf, lihat lihat pangkal lisannya di mana? Yang keras kena dan lunak kena. Oleh karena itu kalau antum menjumpai ada gambar qaf dan kafnya sama itu kurang tepat. Ya, karena melihat sebagian buku di Indonesia itu dari zaman-zaman dulu itu qaf sama kaf gambarnya sama saja. Yang benar qaf itu di mana? Di pangkal lisan yang lunak apa yang keras? Yang lunak. Kalau kaf yang lunak dan keras. Lihat gambarnya beda enggak? Beda kan? Ya. Itu perhatikan ya. Baik. Kita praktek baca huruf qaf. Ya. Ini
Ingat, ada dua makhraj. Makhraj pertama untuk qaf, makhraj kedua untuk kaf. Makhraj qaf pangkal lisan nempel di yang lunak. Makhraj kaf pangkal lisan nempel di tulang keras dan lunak. Nah, baik, ikutin saya. Untuk yang qaf dulu, qa, qi, tu, aq, qa, ti, ku, aq. Perhatikan, untuk huruf yang berfathah itu dibuka saja mulutnya. Qa, qa, ti, ku, aq. Kalau yang domah baru monyong ya. Qa, ki, u, aq. Silakan. Qa, ki, u, aq. Qa, ki, u, aq. Sekarang yang kaf. Ka, ki, ku, ak. Ada hamasnya. Ka, ki, ku, ak. Ka, ki, ku, ak. Baik, dari awal. Qa, ki, ku, ak. Ka, ki, ku, ak. Qa, ki, ku, ak. Muqsitin la yadhuqun qisas qaryah mustakbirin fahkum hakimin kashafna. Baik, siapa ikhwan yang mau baca? Yang belum sama sekali siapa? Fadhal. Kalau qaf ya. Oh gitu ya. Untuk qaf, ya siapa namanya akhi? Imam. Jangan ada nafas. Jangan ada nafas yang mengalir terlalu kelihatan. Tapi antum bernapas sih nggak apa-apa. Nanti kalau antum nggak bernapas, meninggal. Tapi jangan kelihatan, lihat. Qa, ti, ku, ak. Bukan ak kayak kaf, ya. Qa, ti, ku, ak. Silakan. Ak. Ak. Ya. Terus. Ka. Ya. Hah? Kalau kurang. Sekali lagi. Ya. Bagus. Ya, terus. Nah, ini jangan dikolak-kolakkan. Lihat. Kafnya ada hamas, lihat. Mustakbirin. Sekali lagi. Bukan tak. Sekali lagi. Ya.
Sekali lagi. Ingat ya, jangan qalqalah ya. Nanti jadi qaf. Ya kayak maksud saya tadi yang kedua bagus. Yang pertama antum mustaq, nanti jangan terjatuh ke situ lagi maksud saya. Ya, coba ulangi lagi. Nah, tinggal hamasnya kurang. Lihat. Mustaq, yang lain diam dulu. Lihat. Mustakbirin. Terus. Ya. Jangan ragu-ragu. Hanya kurang tipis, ka-nya kurang tipis. Ha. Ki. Belum, lihat. Kimin, hakimin. Ya. Terus. Iya, sudah. Sudah kan? Ada lagi tulisan di situ. Akhwat, silakan akhwat. Silakan akhwat. Ya, Mbak Fatimah, silakan. Coba baca. Qaqiqu aq. Iya. Bagus. Masya Allah, bagus ya. Makhraj kafnya bagus. Iya. Sekarang kita masuk ke wasatul lisan. Pangkal lisan sudah kan? Jadi pangkal lisan ada berapa? Ada 2. Untuk apa? Qaf dan kaf. Apa bedanya? Ayo, qaf kalau pangkal lisan ketemu apa? Langit-langit lunak. Kalau kaf gimana gambarnya? Gambarnya gimana? Gambarnya di buku, bilang aja gitu. Ya. Lihat bedanya seperti itu ya. Sekarang yang wasatul lisan. Wasat artinya apa? Tengah. Lisan, lidah. Nah, ini lidah bagian tengah kan? Pernah sudah lihat gambarnya kemarin kan? Lidah bagian tengah itu. Di halaman 125 ya, ada lidah bagian tengah itu di mana kan? Baik. Lihat di wasatul lisan, yakni lidah bagian tengah adalah pertengahan lidah. Padanya ada 1 makhraj dan darinya keluar 3 huruf. Ya, yaitu jim, shin dan ya. Nah, perhatikan. Tengah lidah itu sudah 1 komplek gitu. Paling besar. Untuk 3 huruf. Ya, seperti misalkan siapa itu namanya? Siapa Pak? Antum yang pakai kacamata siapa namanya? Imam sebelahnya? Abu Nisa. Antum? Ridho. Ya. Misalkan Imam Abu Nisa Ridho, rumahnya sama. Ya. Rumahnya sama. Nah, tapi orangnya beda-beda. Ya, sama itu. Jim shin ya keluarnya dari 1 rumah. Ya, ini rumahnya di mana? Tengah lidah. Ingat ya. Jim, shin, ya 1 komplek. Ya. Dia di tengah lidah. Ya. Coba penjelasannya, lihat penjelasannya. Huruf pertama yaitu jim. Huruf ini terbentuk dengan cara tengah lidah menempel pada langit-langit sehingga makhrajnya betul-betul tertutup dengan sempurna. Perhatikan, huruf pertama yaitu apa? Jim.
Huruf ini terbentuk dengan cara tengah lidah nempel di mana? Langit-langit, sehingga makhrajnya betul-betul tertutup dengan sempurna. Lihat ngomong jim. Tadi ada satu akhwat yang bagus ngomong jim, itu Ummu Maryam ya, Maryam. Ya. Lihat jimnya itu ada beceknya sedikit. Bukan becek kena air ya. Lihat yang benar ya, dulu waktu anak belajar di mana di sekolah NU ya, pesantren, itu mengucapkan jim begini. Ja, ji, du, agi. Seperti itu ya. Tapi ini kurang tepat sebenarnya. Yang tepat seperti ini. Lihat ja, ji, ju, agi. Ada beceknya enggak? Ada kan? Karena harus nempel dia. Tengah lidahnya nempel di mana? Langit-langit. Ja, ji, ju, agi. Ya coba gituin saya. Ja, ji, ju, agi. Tapi perhatikan jangan kayak orang Jawa. Ja, ji. Itu juga salah. Itu hamas itu. Ya. Ja hamas. Dia enggak ada hamasnya jim itu. Tadi ada beceknya saja. Ja, ji, ju, agi. Silakan. Bukan ja, ji, ju, agi. Ya, itu nyemprotan. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Bukan gini. Bukan jadi du agi. Bukan gitu ya. Ada jadi ju bagi. Jujang. Ada yang begitu kan? Yang benar jadi ju bagi. Ada beceknya dikit. Ya. Ini kalimat becek dari saya supaya tahu bedanya ya. Ya. Ikutin saya. Ja, ji, ju, agi. Tapi jangan ja sekali lagi ya. Nah, karena dia bukan hamas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ji. Baik. Paham ya? Sekarang huruf shin. Nah, imam dulu coba mengucapkan ja. Ja. Sekali lagi. Ji. Ji. Betul. Ju. Ya. Huruf shin sekarang. Huruf shin. Huruf ini terbentuk dengan cara tengah lidah tidak menempel pada langit-langit. Ya. Jadi tengah lidah juga, tapi nempel nggak ke langit-langit? Tidak. Sehingga makhrajnya tidak tertutup. Maksudnya dia ini nggak mentok langit-langit. Kalau ja, jim mentok, nempel. Ya. Kemudian huruf ya gampang. Huruf ya gampang. Cuma kesalahannya, sebagian kita memasukkannya itu dengan hidung. Ya. Ya. Hanya. Kayak orang Cina. Mungkin kemasukan itu barangkali ya. Jadi minasyaitan itu jangan syai. Murni tengah lidah. Ya lihat, huruf ini terbentuk dengan cara tengah lidah tidak menempel pada langit-langit dan tampak makhrajnya tidak tertutup bersamaan dengan menurunnya pangkal lidah dan naiknya tengah lidah. Ya, kita latihan halaman 129. Jim dulu ya. Ini saya. Jadi ju aji. Syashi shu ash. Ya yu ay. Ya yi yu ay. Ya yu ay. Jadi nggak boleh di hidung ya. Ya yi yu ay. Pencet hidungnya. Ya yi
yu ai. Coba antum mencet hidungnya, antum baca. Iya. Iya. Masuk ke hidung. Coba dipencet. Sekali lagi. Masih masuk. Dipencet, pencet. Jangan dibuka, pencet terus. Ya, yi, yu, ai. Sebentar, yang lain dengarkan dulu. Mic-nya kasih ke beliau, mic-nya kasih ke Syekh ini. Siapa nama antum? Putra. Putra umur berapa Putra? Umurnya berapa? 23. Sudah nikah belum? Belum. Ya, Masya Allah. Silakan. Coba Putra. Bagus, Masya Allah. Mumtaz. Ini Syekh yang sudah nikah. Antum pencet hidungnya. Ya, bagus, Masya Allah. Mumtaz. Syekh. Ya, bagus. Antum, akhi. Itu masih masuk. Masih masuk. Coba. Masih ai masih masuk. Lihat. Ai. Masih masuk. Saya tanya ke antum, masuk enggak? Masuk. Siapa nama antum, Pak? Abu Yahya bacanya bagus. Tapi ketika ya masuk ke hidung memang, anda dengar. Cuma Masya Allah, yang lainnya Masya Allah bagus antum. Tinggal sempurnakan ya-nya. Zain, coba ulangi lagi. Iya, masih masuk. Nanti latihan sama yang lainnya ya. Masih masuk. Nanti mau coba? Coba. Ya. Masuk. Ai, kan gitu. Maksudnya ya, yi, yu, ai. Masih suara mulut. Pakai suara mulut. Maksud jangan suara hidung. Coba sekali lagi. Ya, yu, ai. Masih sedikit. Atau antum bukakan tangannya. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Coba antum. Ya. Ya, yu, ai. Bagus. Masya Allah. Bapak silakan. Ya, yu, ai. Ya. Silakan antum mau coba. Ya, yu, ai. Ya, bagus. Masya Allah. Tapi wajar ya menjumpai yang masuk ke hidung. Mesti di sini juga nanti ada yang masuk ke hidung. Ya. Cuma waktunya kita kalau praktek satu-satu untuk iya saja habis. Selesai jam 12 bubar. Ya. Nah. Baik. Ikutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jum ya. Jadi ju aj. Shashishu ash. Yadiyu ay. Tajri. Yaumul Jumu'ah. Sijil. Ja. Mashhun. Syuraka'ana. Syirdzimah. Syakartum.
kaidahum yusra mayyit yasin. Baik, sekarang yang hafatul lisan. Tepi apa? Tepi lidah. Di mana makhraj tepi lidah dan ada berapa? Lihat, hafatul lisan adalah tepi lidah ya. Tepi lidah itu yang ini ya. Tepinya ya. Ya. Hafatul lisan adalah bagian lidah yang berada di sisinya, di dekat gigi bagian kanan maupun kiri, atau disebut juga tepi lidah. Padanya ada dua makhraj untuk dua huruf, yakni huruf dhad dan lam. Huruf dhad dan lam. Jadi makhraj pertama untuk tepi lidah adalah dhad. Makhraj kedua apa? Lam. Lihat. Di mana dhad? Lihat. Dhad yakhruju min ihda hafatay al-lisan aw minhuma ma'an ma'a ma yuhadhiha min as-safhati ad-dakhiliyati lil adras al-'ulya. Dhad itu keluar dari salah satu tepi lidah atau dari kedua-duanya secara bersamaan menempel pada dinding dalam gigi geraham atas. Singkatnya, dhad ini tepi lidah ke gigi geraham bagian dindingnya yang atas, ya. Itu keluar huruf apa? Dhad. Ya, ikutin saya. Dhadidu al. Tempelkan ya. Tempelkan ke gigi geraham. Ba. Bi. Bu. Al. Dhadidu al. Wadmum. Burib. Bi'afa. Darab. Nah, itu makhraj apa? Dhad. Sekarang makhraj lam. Makhraj lam. Lihat makhraj lam. Yakhruju min adna hafatay al-lisani ila muntaha at-tarafi ma'a ma yuhadhiha min lisatil asnanil ulya. Ini penting sekali. Ya. Penting sekali untuk lam. Ya. Lihat. Lam itu keluar dari mana? Lam itu keluar dari ujung dua tepi lidah. Saya ulang ini, keluar dari ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah, menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Itu huruf apa? Lam. Jadi gini nih, ikhwan. Lam ini dari sini ke sini. Ya, kita punya lidah. Ya, ini dari bukan ujung, semuanya. Ya, kemudian nempel ke atas semuanya, ke gusi semuanya. Bukan setengahnya doang, tapi semuanya nempel ke mana? Ke atas. Itu lamnya Arab. Ya. Jadi ini misalkan lidah nih. Garis ini nempel ke gusi. Ya. Nempel ke gusi. Lihat, coba tempelkan ujung lidah antum semuanya di gusi dari tepinya. Dari tepi. Ya. Nempel ke mana? Gusi. Gusi yang berhadapan dengan apa? Dijelaskan di sini. Ya. Pertama dhahikain. Dhahikain apa? Dua gigi dhahik. Kemudian nabain, dua gigi taring. Kemudian ar-rubaiyatain, dua gigi seri samping. Wasaniyatain, dua gigi seri. Lihat gambarnya, posisinya itu digambar. Posisi lidah pada gusi dari gigi bagian atas di gigi. Ada kan? Itu dari titik-titik yang kotak putih itu maksud posisi lidahnya. Ya? Posisi lidahnya di situ. Ini lam Arab. Adapun lam sebagian kita ngawur. Kita bisa mengucapkan lam ketika ujung lidahnya di gigi. La. Ini salah ya? La. Ini salah. Ya.
La mestinya adalah di gusi. La li lu. Coba nempelkan di gusi. Baik, sekarang tempelkan gusi. Tempelkan semua. Sudah? La li lu al. La li lu al. La li lu al. Baik, tempelkan lagi gusi. Sudah nempel? Jangan di ujung lidah, jangan di gigi. Jangan, di gusi. Sudah? Tempel sudah? Tuh masih bilang sudah. Berarti belum nempel. Ya. Ya. Baik, tempel. Sudah? Ya. Baik. Tempel sekarang. Sudah? Nah, nggak ada yang jawab, berarti tidak. Ya. La li lu al. Baik. Qul inni lubada. Lu tempelkan di mana ujung lidahnya? Tepi sampai ujung lidahnya di mana? Lubada yazlimun wa rasulah. Ya, seperti itu ya. Di dalamnya seperti itu. La li lu al. Ya. Perhatikan ya. Di mana dia nempel? Di gusi. Dari tepi yang paling ujung, bukan tepi yang ujung tuh yang di sini. Tepi gigi yang paling ujung di sini. Terus sampai ujung nempelkan di pangkal di gigi di mana di gusi. Nah, sekarang kita masuk taraful lisan. Kita masuk ke mana? Taraful lisan. Taraful lisan ini, perhatikan, taraf artinya apa? Ujung, lisan, lidah. Taraful lisan adalah bagian lidah yang berada di depan, dekat dengan bibir, atau disebut juga ujung lidah. Padanya ada 5 makhraj untuk 11 huruf. Ya. Makhraj yang pertama itu nun, yang kedua ra, yang ketiga to, dal, dan ta. Lihat halaman 135. Makhraj yang keempat shad, sin, dan zai. Makhraj yang kelima wa, zal, dan fa. Itu 5 makhraj. Ya. Berapa huruf? 11 huruf. Ya. Sekarang makhraj pertama itu untuk huruf apa? Nun. Lihat huruf nun. Yakhruju min tarafil lisan ma'a ma yuhadhihi min lisatis saniyatainil ulyayaini. Keluar dari ujung lidah, menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Menempel pada apa? Gusi 2 gigi seri atas. Gigi seri itu yang mana? Depan. Gigi bajing. Ya. Depan, ya. Di mananya nempel ujung lidahnya? Di gusinya. Tapi gusi yang berhadapan dengan apa? Gigi seri atas. Ini gigi seri di gusinya. Coba tempelkan. Nah, ni, nu, an. Nah, ni, nu, an. Na, ni, nu,
lihat ikhwan keterangannya ya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya itu artinya sesungguhnya. Bahasa Lampungnya apa? Sak temen. Iya. Temenan pisan. Baik, sebenarnya makhraj nun tersusun dari dua bagian. Taraful lisan, ujung lisan, dan khayshum. Khayshum apa tadi? Hidung. Ketika ujung lidah menyentuh gusi, lihat, ketika ujung lidah itu yang ini kan? Ujung lidah menyentuh kemana? Gusi, maka makhrajnya tertutup dengan sempurna dan suara berubah dari pangkal hidung. Maka inilah yang disebut dengan gunnah. Jadi perhatikan, makhraj nun itu ada dua sebenarnya, ujung lidah dan khayshum. Oleh karena itu, mau nggak mau ketika mengucapkan nun itu masuk ke hidung. Justru kalau nggak masuk ke hidung itu susah. Oleh karena itu, ketika orang mencet hidungnya mengucapkan huruf nun itu nggak sempurna. Misalkan nun sukun saja, misalkan. Kan kalau nun hidungnya dibuka, lihat an, kan enak kan? An. Tapi kalau dipencet, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Itu karena apa? Karena nun itu juga makhrajnya di khayshum. Itu, paham ya? Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa gunnah itu selalu nempel di mana? Di nun. Sifat aslinya gunnah itu nun. Ya. Jadi untuk definisi idhar, ya, ulama mengkritisi sebagian yang ulama yang mengatakan bahwa idhar itu adalah nun sukun bertemu dengan hamzah, ha, ain, ghain, kha, ya, dibaca jelas tanpa gunnah. Dulu waktu anak awal nulis metode Syafi'i anak tulis itu, dan itu salah ya. Tanpa gunnah itu kurang tepat, karena nun itu adalah sifatnya gunnah. Yang benar itu tanpa gunnah yang panjang, mungkin bisa kalau itu. Ya, kalau misalkan nanti bilang dibaca jelas, selesai. Dibaca jelas, itu selesai. Di sini ada definisi gunnah yang pas di sini. Ana sebutkan nanti. Definisi apa? Idhar, ya, di buku ini. Baik, kita baca ya. Naninu'an, naninu'an. Ditempelkan ujung lidahnya di mana? Di gusi. Sekarang coba tempelkan ke gusi. Sudah? Baik, tempelkan 2 jam. Sudah. Baik. Naninu'an, an'amta, nukadzib, zarni, ladaina. Oh, ini gampang ya. Coba siapa yang mau coba? Abu Yahya, fadhal. Naninu'an. Baik. Sekarang makhraj yang kedua untuk huruf ra. Untuk huruf ra. Di mana ra? Ya, huruf ra di mana? Yakhruju min tarafil lisan, keluar dari ujung lidah, ma'a ma yuhadhihi min lisati thaniyataini al-ulyayaini adkhulu qalilan ila dhahril lisani min makhrajin nun. Keluar dari ujung lidah menempel pada gusi 2 gigi seri atas, sama dengan nun. Ra itu sama dengan nun, tetapi ada bedanya. Sedikit lebih masuk ke punggung lidah dari makhraj nun. Artinya apa? Kalau nun lebih ujung, kalau ra lebih ke punggung.
Itu bedanya. Tapi sama tidak? Sama letaknya. Di gusi 2 gigi seri atas. Ya. Lihat, Syihabul Fatah Al-Mursafi berkata, dari sini jelaslah bahwa huruf nun dan ra berserikat dalam makhraj, yaitu dari ujung lidah bertemu dengan gusi 2 gigi seri atas. Tetapi huruf ra lebih masuk ke punggung lidah daripada makhraj nun, dan ini merupakan perbedaan di antara keduanya, hendaklah dipahami. Huruf ra memiliki 2 keadaan, yaitu tafhim dan tarkik. Pada 2 keadaan ini makhraj ra tidak berubah, tetapi perbedaannya ada pada letak akhir dari lisan. Ketika mengucapkan ra tafhim maka pangkal lisan naik terangkat ke atas, adapun pada ra tarkik pangkal lisan tidak terangkat. Ini perbedaan ra tafhim dan tarkik. Itu latihan di halaman 134. 134 kita baca ya. Ra ri ru ar. Tempelkan ujung lidahnya yang lebih ke punggung, kemana? Ke gusi 2 gigi seri atas. Lihat ujung lidah ya, tempel ke gusi, bukan gigi, ke gusi. Gusinya gusi yang mana? Gigi seri atas. Ya. Baca ra ri ru ar furqan ghairu mamnun rijal faqra'u. Nah, baik. Siapa yang mau baca silakan. Fadhal. Faqra'u. Kalau ra, lihat ra bacanya ra, bukan ro. Jangan bonyong. Ra, bukan ro. Ra. Ya, baik. Barakallahu fiik. Baik, istirahat dulu 5 menit ya. Istirahat dulu 5 menit. Antum silakan minum dulu. 10 menit. Silakan yang mau ke belakang, kita istirahat dulu. Agak untuk memasuki makhraj yang baru. Sedang baik, bas 5 menit. Ya. Fadal. Syekh hadiah. Baik. Abu Yahya. Fadal. Afwan. Syekh. Yang depan. Syekh. Yang depan. Iya. Mana lagi yang belum? Fadal. Ini yang nggak kebagian nggak apa ya? Ada yang ini aja. Ini Fadal. Siapa? Antum Fadal. Ya. Oh iya. Ada yang milih. Ya.
Sudah siap? Kita lanjutkan ya. Boleh, silakan. Nggak boleh. Haram. Iya. Kayak gitu nggak boleh. Ditahan. Itu roh itu memang sifatnya namanya takrir. Tapi takrir itu jangan berlebihan dan harus dihindari. Sebagian ulama bilang harus dihindari. Jadi antum tahan aja. Ro, ri, ru, ar, ditahan. Ar, yeah. Jangan ar. Nah. Ada di halaman antum lihat, di halaman 201 sampai 205 itu pelajaran khusus tentang itu. Roh tebal, roh tipis. 201 sampai 205. Iya. Ketemu nggak? Iya. Di halaman 201 sampai 205 itu membahas tentang roh tebal dan roh tipis. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh menggelembung. Ba, bi, bu, au. Ba, bi, bu, au. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Baik, bismillah. Kalau menggelembung sendiri ditahan, jangan. Nanti orang ikutin antum nanti. Ketika antum ngajar, wah guru saya ngelembung ya. Lalu dipakai ngelembung terus. Nanti jadi sunnah. Ya, padahal nggak ada hubungannya dengan pipi, nggak ada. Coba makhrajnya di mana? Makhrajnya adalah tepi lidah di gigi geraham. Ada nggak dengan pipi disebutkan pipinya harus ngelembung? Nggak ada. Ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Makhraj ketiga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Makhraj ketiga untuk huruf apa? Ta, dal dan ta. Dia tiga huruf ini punya rumah yang sama. Ta, dal, ta, tiga huruf ini punya rumah yang sama. Di mana dia? Lihat. Yakhruju min tarafil lisan min jihati dhahrihi ma'a ma yuhadhihi min usulis saniyatainil ulyayain. Ya. Lihat. Keluar dari ujung lidah dari punggungnya. Keluar dari ujung lidah dari mananya? Punggungnya. Ya. Dan menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Ya. Jadi misalkan antum punya lidah segini, di punggungnya kan di sini. Bukan di ujung sekali, bukan. Tapi di mana? Punggung. Lidah kan ada ujung. Ada ujung kan? Ada ujung. Bukan di ujung sekali. Tapi dari mana? Punggung. Nah. Ya, itu nempelkannya di mana? Nempelkannya di pangkal. Pangkal itu artinya apa? Pangkal itu gusi kena, gigi juga kena. Ya, lihat, menempel pada pangkal dua gigi seri atas. Lihat. Pada pangkal. Kalimat pangkal ini menentukan. Karena ada sebagian yang mengatakan di gusi, ada juga yang mengatakan di gigi. Pangkalnya enggak ada, ini kurang tepat. Yang tepat usul, yakni pangkal. Atau pangkal itu di mana? Gigi kena, gusi juga kena. Misalkan gini. Misalkan ini apa ini? Ini gigi, ini gusi kan?
Pangkalnya di mana? Di sini. Antara gusi dan gigi, tempelkan di situ sudah. Ya. Kalau ada papan tulis saya gambarkan. Cuma nggak ada ya. Nggak apa-apa deh, ya. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas seperti itu ya. Paham? Jadi to, dal dan ta di situ. Coba sekarang ujung lidah antum, ujung lidah kita semua nempelkan di pangkal. Coba nempelkan. Dah, tempel. Baik. Sekarang perhatikan huruf to. Ketika mengucap huruf to, pangkal lidahnya naik ke atas, kayak digambar. Kayak digambar. Lihat, ketika mengucap huruf to, lidahnya yang belakang naik ke atas. Ya. Lihat, po. 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 Pi. Pi. Tu. Tu. Apo. Apo. Po. Pi. Tu. Apo. Di mana dia to? Ya, berat ucapan huruf to ini berat. Ya, po. Pi. Tu. Apo. Ya. Jangan diisi lagi. Ya. Baik. Sekarang yang dal. Da. Di. Du. Ad. Da. Di. Du. Ad. Da. Di. Du. Ad. Sekarang yang ta. Ta. Ti. Tu. Ad. Ya. Bisa dipahami? Dan perhatikan ucapan huruf to enggak monyong. Kecuali ketika to di domah. Lihat. To. Ti. Tu. Apo. Ya. Jangan to. Ini salah. Lihat. To. To. Ti. Tu. Apo. Baik. Kita baca. Lihat latihannya halaman 135 ya. To. Ti. Tu. Apo. Babi. Du. Ad. Tati. Tu. Ad. Mutma'innah. Yatufun. Qina. Minasyaitan. Baik, yang dal sekarang. Dadidu ad. Faradadnah. Abidun. Qadir. Wa'dallah. Tatitu ad. Bu'athirat. Yanhitun. Fa'ti biha. Tasuddun. Nah, siapa yang baca satu-satu ya? To. Yang belum siapa? Antum belum? Silakan. Sekali lagi. Kurang tebal nih. Apo. Mumtaz. Iya. Iya. Lihat. Pi. Pi. Sekali lagi. Nah.
maka lidahnya kurang naik ke atas. Minasyaiton. Bagus, mumtaz antum. Baik, setelahnya yang dal. Setelahnya yang dal. Nah, yang belum, siapa yang belum? Antum sudah belum? Sudah ya? Yang belum, yang belum. Itu bapak, silakan. Supaya adil, kasih mic-nya. Ya. Kurang tipis Pak dalnya. Lihat, da. Ujung lidah tempel di pangkal gisri atas. Coba tempelkan, da. Ya. Iya. Terus? Iya. 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 Baik. Ahsan. Perhatikan huruf dal Arab itu di mana makhrajnya? Di siapa yang bisa tadi? Di mana makhrajnya? Yang di sini. Ujung lidah, punggungnya nempel pangkal gisri atas. Antum harus tahu ini adalah dal Arab. Adapun D, huruf D kita, D itu ujung lidahnya ujung sekali, nempelnya di gusi. Kita ini mengucapkan huruf D, nempelnya bukan di pangkal tapi di mana? Di gusi. Contoh misalkan Dede. Terus apa lagi? Dadar, duduk. Terus apa lagi? Berdiri. Terus apa lagi? Duren. Coba antum itu di mana coba? Ujung lidah di langit-langit kan? Dada. Terus apa lagi? Dadar. Itu dal, bukan dal yang dimaksud. Ya. Tapi kalau dal yang kita inginkan adalah lihat dada. Dia lebih kayak orang cadel. Dada. Duduk. Ya, dada. Saya punya dada. Terus apa lagi? Duren. Duren bukan duren. Ya, lihat, beda kan? Duren sama duren. Terus apa lagi? D5. Diam. Ya. Itu lihat, ingat ya, kalau dal yang dimaksud dalam dal huruf hijaiyah itu lebih menjulur lidah kita kemana? Ke pangkal gisri atas. Coba ikutin saya. Dada, didi, dudu, bukan duduk ya, tapi duduk. Ad, dadidu, ad, faradadna, abidun, qadir, wa'dallah. Nah sekarang tak juga ya, tak itu sama. Kalau taknya kita itu nempel di gusi juga. Tatitu, apalagi orang Aceh. Tatitu, ya, tidak mengapa, kan itu. Tahu, tidak tahu, ya kan? Kalau orang Bali juga begitu ya. Kalau orang Lampung enggak ya? Ya. Lihat taknya Arab, ta, ti, tu, at. Ya, seperti itu ya. Sekarang makhraj yang keempat. 136. Makhraj yang keempat adalah untuk huruf shad, sin dan
zai, sad, sin, zai. Ya, sad, sin, zai. Di mana dia keluar? Lihat. Keluar biwad'i, takhruju biwad'i muntaha tarafil lisan, yani ra'sihi ala subhatay thaniyatain as-suflayain, fayakhruju as-sawtu min baini ats-thanaya al-'ulya was-sufla. Ya. Keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding dua gigi seri bawah, sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ya. Jadi ini kata Syekh Aiman dan ulama yang lain. Lihat, bilang ujung lidah, ujungnya ra'sihi, ujungnya nempel di mana? Dinding. Dinding itu yang mana? Dinding gigi seri bawah. Ya. Tapi lidah kita ini kita jangan dikebawahkan, susah nanti. Jangan. Nah, jangan. Biasa saja. Biasa. Ujung lidah nempelkan ke dinding gigi seri bawah, coba. Sudah nempel belum? Mingkem pun bisa. Aku mingkem bisa. Mingkem nempel juga bisa. Ya kan? Nah, huruf sad, huruf zai, sin dan sad di situ. Zai, sin dan sad di situ. Ya, coba ikutin saya. Za, 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 zi, zi, zu, az, za, zi, zu, az. Sekarang yang sin sama di situ. Sa, si, su, as, sa, si, su, as. Sekarang yang sad. Sa, sa, si, su, as, sa, si, su, as. Tapi untuk sad, pangkal lidahnya naik ke atas. Sa, si, su, as. Kita ulang di awal ya. Za, zi, zu, az. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Tazdari, zumara, anzilni, zilzalaha. Yang sin sekarang ya. La yas'amun, sumbulat, bisihrihima. Itu mimnya dikasih alif ya. Mimnya dikasih alif. Bisihrihima. Mimnya dikasih alif. Bisihrihima sajidin bi ashabil fil Fisur Sinwan Sobabna. Sekarang ahwat ya. Ahwat silakan. Silakan ahwat. Isti silakan. Baca zazizu az. Ya. Sini jangan ditahan. Sasisu as. Ya, terus. Ya. Terus. Ya.
Ya. Bagus. Setelahnya yang terus. Iya. Nah, nun ketemu ba apa? Bukan. Iqlab. Gimana bacanya? Bacanya jadi mim. Sumbulat. Iya. Bisihrihima. Ya, mimnya dikasih alif ya. Mimnya dikasih alif. Ulangi. Bagus. Iya. Terus Fissur. Iya. Iya, terus. Iya. Baik, itu yang ikhwan dan akhwat yang bisihrihima itu dikasih alif. Karena itu Anda ngambil dari surat Thaha. Ya. Wa yadhhaba bit qalu bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla di surat Thaha ya. Bisihrihima wa yadhhaba yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Dari situ. Jadi dibaca bisihrihima ya. Nah. Baik, sekarang makhraj yang kelima. Makhraj yang kelima. Yang terakhir. Habis ini istirahat ya. Sini istirahat. Itu untuk huruf dha, zal dan fa. Dha, zal dan apa? Fa. Ya. Dia keluar di mana? Dia takhruju min tarafil lisan min jihati dhahrihi wa min atrafis saniyataini al-ulyayaini. Keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya, sama dari arah punggungnya ya. Dan menempel pada ujung, kalau ini ujung dua gigi seri atas. Seri atas ujungnya di sini. Ini gigi seri misalkan, ini ujungnya di sini. Antum punya lidah, tempelkan ujungnya di sini, tapi lebih keluar dikit, karena dia arah punggungnya keluar dikit. Ya, lihat huruf dha. Coba tempelkan huruf dha. Tempelkan ujung lidah antum ke ujung gigi seri. Coba sekarang. Allah, li, wu, Allah, li, wu, Sekarang yang zal, za, zi, du, za, zi, du, Sekarang yang fa, fi, tu, Baik, kita baca. La yuzlamun falyanzur Zilal Zahar Tazhabun
yasnun, tubura, makithin, aktsarahum. Ya, sekarang ahwat ya, silakan ahwat. Ya, istiqomah silakan. Ya, silakan istiqomah. Oh, Salma, silakan Salma. Silakan. Iya. Bagus. Masya Allah, bagus sekali. Kurang tebal, cuma dha saja. La yuzlamun. Terus. Terus. Baik. Untuk ikhwan siapa yang mau baca? Bagus ya. Silakan, Pak. Silakan. Kurang tebal. Iya. Iya. Baik. Nah. Baik. Zanya panjang. Itu tulisannya salah ya, mesti ada panjangnya. Dua harokat. Zalik. Nah. Nah. Barakallahu fiik. Cukup sampai sini. Jadi perhatikan lisan ada berapa makhraj? Ada 10 M. Berapa? 18 huruf. Lisan terbagi berapa? Apa saja? Aqsal lisan, wasatul lisan, hafatul lisan, taraful lisan. Baik. Yang aqsal lisan ada berapa makhraj? Untuk apa sama apa? Qaf sama kaf. Apa bedanya? Qaf pangkal lisan yang lunak, yang dari lunak. Kalau kaf pangkal lisan yang keras lunak. Mana gambarnya? Di buku. Baik. Karena ada perbedaan ya. Baik, yang kedua, wasatul lisan. Ada berapa makhraj? 1 untuk 3 berapa huruf? Apa saja? Jim, shin, ya. Baik, yang ketiga, tepi lisan. Ada berapa makhraj? Untuk apa sama apa? Dad dan lam. Baik, yang keempat, taraful lisan. Ada berapa makhraj? 5 untuk 11. Ada 5 makhraj 11. Yang pertama huruf nun, kedua sama tidak ini? Sama tapi beda di mana? Punggung. Ro lebih ke punggung. Terus yang ketiga ta dal ta. Di mana dia? Ahsan.
yakni ujung lidah punggungnya, pangkal gigi seri atas. Yang keempat, sad, zai, sin, di mana? Gigi seri bawah, ujung lidah gigi seri bawah. Lihat ujung lidah di gigi seri bawah. Nah, dinding gigi seri bawah. Yang kelima, za, zal, fa. Di mana za, zal, fa? Ujung lidah, punggungnya, ujung gigi seri atas. Masya Allah, barakallahu fikum. Dah selesai, masya Allah, dah bisa semua. Boleh pulang. Insya Allah pada zuhur kita bahas syafatan sama khayshum, ya, supaya sempurna pembahasannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi, ya. Kita cari waktu yang pas untuk bisa kembali, ya. Ingat-ingat terus. Jadi yang depan juga terus dan prakteknya terus. Adem juga di sini atau di nanti pulang itu latihan terus, latihan makhraj dan sifat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Angkat punggung lidah kan di belakang, ya. Itu antum dengan perasaan aja dulu. Dirasa, diangkat, ya. Seperti mengucapkan po. Diangkat, lidahnya diangkat ke atas. Po. Usahakan diangkat. Po. Tapi kalau misalkan selain po didatarkan. Ta. Enak, mudah. Seperti itu. Jadi untuk mengangkat itu usahakan dengan perasaan antum. Diangkat, ya. Iya. Iya. Ini ya sebenarnya satu materi, satu pembahasan, ya, Ana belum pernah membedah secara semuanya. Yang Ana ajarkan itu paling satu pertemuan satu materi. Itu pun Anda punya majelis sendiri di rumah, maksudnya di dekat rumah, cuma seminggu sekali juga, karena nggak ada waktunya, seminggu sekali pada maghrib sampai paling jam 8-an, kan. Itu muridnya juga banyak, paling 10 orang, ya. Belajar misalkan huruf makhraj, ini dulu misalkan makhraj to, dal, ta. Itu satu pertemuan satu, gitu kan. Kemudian latihan, perbanyak latihan. Tapi kalau daurah kan, pertama orangnya banyak, ikhwan akhwat aja banyak, kan gitu. Dan kita ingin cepat, ya. Jadi intinya kalau ingin lebih mantap, memang lambat belajar, pelan tapi pasti. Tapi kalau misalkan mau dibedah, tergantung waktu, ya. Tergantung waktu dan ada di sini ada berapa pelajaran? Saya lihat ada 23 pelajaran, ya. 23 pelajaran. Ya, ini bisa 23 hari. Ya, kalau misalkan satu pelajaran satu hari, ya. Bisa gitu. Bisa 1 bulan lah. Atau bisa kurang dari itu. Tergantung. Bisa kurang dari itu. Kadang kan karena satu materi bisa kita pakai 2 jam atau kurang dari itu, ya. Tapi untuk membedah semuanya saya belum pernah. Iya. Iya. Boleh nanya ke saya, boleh. Lewat TV boleh, lewat telepon boleh, SMS boleh, SMS dulu. Tapi kalau misalkan jawabnya nggak lama, ya sabar, kan gitu. Iya, seperti itu. Antum bisa, ada juga ikhwan dari Lampung suka nanya makhraj ini, makhraj itu. Cuma Anda nggak tahu orang yang apa di sini atau enggak, yang gitu. Nanya kan. Anda kalau sempat jawab, Anda jawab. Kalau enggak, ya istri saya suruh jawab, gitu.
Ya, seperti itu. Fadhil, kalau misalkan ada pertanyaan, tanya saja. Iya. Baik. Kalau mau ke Roja langsung nggak apa-apa, nanya, telepon, tuan ngajar kan gitu. Iya. Jadi di mana saja, kalau antum ketemu sama anak lagi di sini atau antum lagi di Jakarta ketemu, tanya, nggak masalah. Iya. Seperti itu. Insyaallah. Terbuka insyaallah. Iya. Fadhil, ada yang lain? Baik. Kita kalau tidak ada, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.